Carlo Ancelotti mungkin adalah satu dari sedikit pelatih yang telah merasakan hampir semua puncak kejayaan di dunia sepak bola. Namun, di balik deretan trofi Liga Champions, gelar liga dari 5 negara berbeda, dan pengalaman membesut klub-klub elit Eropa, tersimpan sebuah penyesalan kecil yang tak pernah benar-benar pergi, impiannya yang tak tercapai untuk melatih Liverpool. Dalam sebuah wawancara bersama RSI, Ancelotti mengungkapkan satu sisi sentimental yang mungkin tak banyak diketahui publik. Ia mengaku bahwa dirinya pernah sangat ingin menjadi bagian dari Anfield, bukan sebagai lawan, tapi sebagai nakoda. Namun takdir membawanya ke arah yang berbeda, ia malah bergabung dengan Everton, rival sekota The Reds. Mimpi saya adalah melatih Liverpool, tetapi kemudian saya menemukan diri saya di Everton dan saya mengalami persaingan mereka, dan sekarang saya benar-benar penggemar Everton, ucapnya jujur. Ia bahkan mengakui, saya sangat menyukai lingkungannya, karena ada gairah yang luar biasa untuk warna-warnanya. Anda juga melihat penderitaan yang dialami para penggemar untuk Liverpool, yang selama bertahun-tahun dan hingga saat ini merupakan yang terbaik di Liga Inggris. Pada tahun 2015, saat Brendan Rodgers lengser dari kursi pelatih Liverpool, nama Ancelotti sempat masuk dalam bursa calon pengganti. Namun akhirnya, klub memilih sosok karismatik asal Jerman, Jurgen Klopp. Dan seperti yang dunia saksikan, Klopp dan Liverpool menjelma menjadi kisah sukses tersendiri, yang mungkin membuat penyesalan kecil di hati Ancelotti menjadi semakin terasa. Tapi bukan hanya Liverpool yang sempat dekat tapi tak tergapai. Pada tahun 2018, Ancelotti juga sempat ditawari untuk melatih tim nasional Italia. Sebuah posisi yang tentunya bergengsi, namun Ancelotti menolaknya. Saya menolak timnas Italia karena saya tidak menyukainya, ungkapnya tanpa basa-basi. Saya sangat suka berada di lapangan setiap hari dan mempersiapkan diri untuk latihan, dan timnas tampak seperti pekerjaan paruh waktu yang membuat saya sedikit kehilangan gairah. Karena alasan itu saja saya menolak. Kini, di usia 65 tahun, Ancelotti tengah menjalani periode keduanya di Real Madrid. Ia sudah memberi banyak, termasuk 3 gelar Liga Champions, sesuatu yang bahkan klub sebesar Madrid tak bisa raih secara sembarangan. Namun musim ini, badai mulai datang. La Liga 2024-2025 tak berjalan semulus yang diharapkan. Barcelona memimpin klasemen dengan 67 poin, unggul 4 angka dari Real Madrid di posisi kedua setelah 30 pekan berjalan. Persaingan gelar mulai menjauh, dan tekanan kian terasa. Di Liga Champions, situasinya tak lebih baik. Kekalahan telak 0-3 dari Arsenal di leg pertama perempat final menjadi tamparan keras. Di Bernabeu nanti, Madrid harus mengejar defisit besar, sebuah tantangan yang bahkan untuk Ancelotti terasa berat, seperti halnya Pep Guardiola di Manchester City yang kini juga menghadapi keraguan atas masa depannya. Ancelotti berada di persimpangan jalan. Namun, dengan rekam jejak yang ia miliki, dan pengalaman yang tak ternilai dalam mengelola ruang ganti penuh bintang, harapan masih ada. Banyak penggemar Madrid yang percaya bahwa ia masih bisa membalikkan keadaan, sekali lagi, namun, di antara semua drama sepak bola dan tekanan prestasi, tetap saja ada satu cerita yang menggantung. Sebuah cerita tentang seorang maestro yang telah melintasi Eropa, tapi tak pernah menyentuh Anfield sebagai pemimpin. Bagi Carlo Ancelotti, mungkin itulah satu bab yang tak akan pernah selesai ditulis. Meski sempat tergelincir dalam kekalahan mengejutkan di markas Fulham, The Reds tetap berdiri kokoh di jalur persaingan. Performa impresif sepanjang musim membuat para pendukung mulai berani bermimpi, mimpi tentang kejayaan, tentang mengangkat trofi, dan tentang kembali menegaskan status mereka sebagai Raja Inggris. Namun di balik senyuman para kopites, tersimpan sebuah kekhawatiran yang mulai menjalar pelan tapi pasti. Bukan soal jadwal padat atau rotasi pemain. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih dalam, masa depan sang jenderal lini belakang, Trent Alexander-Arnold. Trent bukan sekadar bek kanan.
Ia adalah cerminan filosofi sepak bola modern, pemain akademi yang menjelma menjadi ikon klub. Pengatur serangan dari sisi sayap, dan sosok yang mampu mengubah arah permainan dengan satu sentuhan magis. Tapi kini, awan ketidakpastian menggantung di atas namanya, rumor kian kencang berhembus. Real Madrid, sang raksasa Spanyol yang tak pernah lelah memburu talenta terbaik dunia, disebut sangat tertarik untuk memboyongnya ke Santiago Bernabeu. Ketertarikan ini bukan isapan jempol belaka. Madrid tengah mencari penerus jangka panjang untuk Dani Carvajal, dan dalam radar mereka, nama Trent bersinar terang. Bagi Liverpool, kabar ini tentu jadi alarm bahaya. Mereka tak bisa hanya berharap dan menunggu. Maka bergeraklah manajemen klub menyusun rencana B. Satu nama yang kini muncul ke permukaan adalah Kylian Sildilia. Bek muda asal Prancis yang saat ini membela Freiburg di Bundesliga, Sildilia mungkin belum setenar Trent, namun catatannya musim ini cukup memikat. Di usia 22 tahun, ia sudah menjadi pilar utama di lini belakang Freiburg. 2 gol dari 16 penampilan dan konsistensi dalam bertahan membuatnya mulai dilirik banyak klub besar. Liverpool termasuk di antaranya. Menurut laporan dari Theomtalk, The Reds telah memasukkan Sildilia ke dalam daftar pendek calon pengganti Alexander-Arnold. Namun, perjalanan untuk mengamankan tanda tangannya tidak akan mudah. Marseille, yang kini ditangani oleh Roberto De Zerbi, juga tertarik untuk merekrutnya. Bahkan beberapa klub besar Eropa lain dikabarkan turut memantau situasi sang bek. Yang membuat transfer ini menarik adalah bandrolnya. Dengan harga hanya sekitar 12 juta pounds, Sildilia bisa jadi rekrutan cerdas, murah, muda, dan punya potensi besar untuk berkembang di bawah bimbingan pelatih kelas dunia. Musim panas nanti bisa menjadi titik balik bagi banyak pihak. Trent Alexander-Arnold mungkin akan mengambil langkah besar dalam karirnya. Liverpool, di sisi lain, harus siap menghadapi masa depan tanpa salah satu pemain paling ikonik mereka. Dan Kylian Sildilia? Ia mungkin akan melangkah ke panggung yang lebih besar, mengenakan merah, dan mencoba menulis kisahnya sendiri di Anfield. Pelatih Liverpool, Arne Slot, memberikan pujian tinggi kepada anak-anak asuhnya usai kemenangan dramatis 2-1 atas West Ham United di Anfield, Minggu malam waktu setempat. Slot menilai kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, melainkan cerminan dari mentalitas juara yang telah dibentuk tim sepanjang musim. Pertandingan berjalan ketat sejak awal, namun Luis Diaz sukses membuka keunggulan The Reds pada menit ke-18 lewat sepakan akurat yang tak mampu dibendung kiper lawan. Liverpool sempat mengendalikan permainan, namun kesalahan komunikasi di lini belakang pada menit ke-86 membuat Andrew Robertson mencetak gol bunuh diri, menyamakan skor menjadi 1-1. Momen itu nyaris menghapus kerja keras Liverpool sepanjang pertandingan. Namun, hanya 3 menit berselang, sang kapten Virgil van Dijk membayar lunas keterlibatannya dalam gol bunuh diri tadi. Ia meloncat tinggi dan menanduk bola hasil umpan sepak pojok dari Alexis Mac Allister untuk membawa Liverpool kembali unggul 2-1, sekaligus mengunci kemenangan krusial di hadapan pendukung sendiri. Gol kemenangan dari Virgil menunjukkan betapa hebat mentalitas anak-anak ini, kata Slot, dikutip dari Sky Sports. Mereka harus berjuang sangat keras, dan saya, seperti para penggemar, mencoba melakukan segalanya dari pinggir lapangan untuk terus menyemangati mereka. Slot juga menyoroti bagaimana skuadnya mampu bangkit setelah mengalami kekecewaan mendalam, usai tersingkir dari Liga Champions dan Piala Liga. Menurutnya, respons tim terhadap kekalahan itu adalah bukti karakter kuat yang dimiliki Liverpool musim ini. Sepanjang musim kami terus menunjukkan reaksi luar biasa. Setelah disingkirkan PSG, kami tidak larut dalam kekecewaan. 3 hari kemudian kami kembali tampil, bangkit lagi dengan semangat yang sama. Inilah mentalitas Liverpool, tegasnya. Kemenangan atas West Ham ini memperpanjang napas Liverpool dalam persaingan papan atas Premier League, sekaligus menjadi bukti bahwa semangat juang The Reds belum padam meski badai sempat datang menerpa.